kasih dimanapun kau berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam program Mutiara Malam kita hari ini. Saya bersyukur jikalau setiap engkau boleh siapkan dirimu. Mari bergabung bersama kita dengar suara Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini, kami bersyukur untuk hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib dalam hidup kami, itu yang kami perlu. Dan malam ini kami rindu Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Kami mau dikuatkan, kami mau dibangun ya Bapa. Dan biarlah setiap kami akan mengalami Engkau secara pribadi, penuh keindahan, penuh keajaiban, karena kami tahu di dalam Engkau ada yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap yang mengikuti program Mutiara Malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, saudara, saya mau kita sama-sama sekali lagi, saudara siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Apa yang kita akan pelajari malam hari ini? Saya memberikan sebuah tajuk, dan jujur ini juga sebuah persoalan atau pertanyaan yang saya rindu engkau renungkan malam hari ini sebelum engkau pergi tidur. Apakah itu? Yaitu, maukah Anda mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Ya, coba tanyakan dalam hidupmu. Maukah engkau mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Malam hari ini mari bersama dengan saya, kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Yusuf. Siapakah orang yang tak kenal Yusuf? Saya yakin orang-orang banyak kenal Yusuf. Namun kita akan belajar, karena saya sangat tertarik dan diberkati. Ada banyak kunci-kunci yang ajaib dalam hidup Yusuf. Saudara, kisah hidup Yusuf di dalam Alkitab itu ada di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37 hingga pasal yang ke-50. Saudara, ini pasal yang cukup banyak, dan saya rindu saudara baca di rumah, Anda baca di tempatmu masing-masing. Namun malam hari ini saya rindu kita akan melihat beberapa bagian poin penting yang saya rindu untuk saya mau sharekan. Saya mau bagi fase kehidupan Yusuf dalam 4 fase yang penting ya. Yusuf mengalami ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, dan saya rindu untuk kita belajar 4 fase yang kita akan belajar dalam kehidupan Yusuf ya. Yang pertama, Yusuf itu mengalami ditolak. Sejak Yusuf sangat muda, Yusuf itu biasa ditolak oleh saudara-saudaranya. Ayat ini bisa Anda lihat dalam Kejadian 37 ayat 1 hingga 36. Yang kedua, bahkan bukan hanya ditolak, selepas ditolak Yusuf juga mengalami proses. Nah ini saudara, bahagian ini itu sangat ajaib. Ada terdapat di dalam pasal 38 hingga pasal 40. Ya, di situ di mana Yusuf habis ditolak oleh saudaranya, kemudian Yusuf dijual kepada khususnya hari itu pedagang. Tetapi tidak berhenti begitu saja. Ketika dijual jadi budak, jadi hamba di rumah tuan orang kaya yang bernama Potifar. Kemudian di rumah itu digoda. Yusuf mengalami fitnah, bahkan tidak lama kemudian masuk penjara. Dan saudara, bukan hanya itu saja, hampir saja Yusuf mau dipromosikan, ternyata tidak jadi ya. Dia sudah menerjemahkan mimpi dari juru minuman dan juga juru roti. Dan waktu itu mereka berkata, kalau aku memang menang atau aku sudah keluar dari penjara, aku ingat engkau. Ternyata mereka pun tidak ingat Yusuf. Tetapi jalan Tuhan ajaib. Fase yang ketiga, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dalam pasal 45, Tuhan mempromosikan dirinya kepada Firaun karena dia bisa menerjemahkan mimpinya. Dan saudara, fase keempat, yaitu Yusuf akhirnya dipakai Tuhan untuk memerintah dan menjadi orang kedua penting di Mesir. Saudara, malam hari ini apa yang saya mau katakan buat kita sebelum tidur? Dengar ini, bahwa Tuhan mengizinkan perkara terjadi dalam hidup kita, sebab Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu, bahkan di saat engkau tidak sadari. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Katakan amin. Yes, haleluya. Tuhan punya rancangan yang besar ketika engkau dilahirkan di bumi. Tuhan
Dan saya mendorong untuk setiap saudara, engkau harus punya yang namanya kesimpulan hidup sampai dalam titik ini. Engkau harus yakin bahwa hidupmu itu memang sudah ada di dalam desain rencananya Tuhan. Engkau harus yakin bahwa hidupmu berharga. Engkau harus yakin bahwa engkau harus bahkan menyadari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tidak ada satupun yang kebetulan. Katakan amin. Haleluya. Dalam Kejadian 50 ayat 20 ya, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, ini statement dari si Yusuf. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Anda harus mencapai standar ini. Anda harus mencapai yang namanya kerinduan hati Tuhan, bahwa siapapun, apapun dalam hidupmu, orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi ingat, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan. Haleluya. Dan saudara, yang saya mau kita juga ingat atau pelajari malam hari ini, di saat kita belajar ya, kita belajar di bumi, kita belajar dalam hidup ini, ada faktor yang penting untuk kita berjalan dalam hidup ini. Apakah itu? Faktor yang penting itu yaitu, adakah penyertaan Tuhan dalam hidup ini? Coba tanyakan dalam hatimu, masih adakah engkau bisa rasakan adakah penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Ada orang berkata, kenapa kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Hari ini saya mau berkata, saudara, tanpa penyertaan Tuhan, sebetulnya hidup kita itu zero. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Tanpa penyertaan Tuhan, apa yang kau kerjakan semuanya sia-sia. Tanpa penyertaan Tuhan, hidupmu dan saya tidak bermakna. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Dan jangan engkau anggap ini remeh. Jangan engkau berkata, oh, aku bisa melakukan segala sesuatu sendiri, segala aku bisa putuskan sendiri, tanpa Tuhan tidak perlu. Saya mau berkata, akan ada sebuah titik di mana engkau harus menghadapi sebuah kenyataan, di mana kita manusia, Alkitab berkata, kita itu seperti rumput kering. Haleluya. Sebentar kita itu berguna, sebentar bisa kita tidak berguna. Sebentar kita bisa di atas, sebentar kita bisa di bawah. Jangan kita sombong. Amin. Haleluya. Sebab kita perlu penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini saya mau sharekan beberapa poin. Kalau kita sadar kita perlu penyertaan Tuhan, kita pun harus mengerti ada beberapa faktor yang penting, ada beberapa perkara yang penting di balik sebuah penyertaan Tuhan. Yang pertama, kalau Anda punya note, Anda catat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan itu bisa memakai siapa saja dalam penyertaannya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara, hari itu Yusuf, Tuhan izinkan memakai saudaranya. Haleluya. Ya, Yusuf itu tidak sadar, tapi Tuhan pakai saudaranya dengan membenci dia. Yusuf juga Tuhan juga pakai khususnya hari itu keluarga Potifar. Kenapa sampai sang istri Potifar mencintai dia, kagum akan dia? Wah, orang berkata, bahaya ya. Tetapi ketika Yusuf punya respon yang baik, respon yang benar, itu akan menyelamatkan hidupnya. Bahkan Tuhan juga bisa memakai kepala penjara hari itu. Tuhan bisa memakai juru minuman, Tuhan bisa memakai juru roti, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan saya mau berkata, dalam hidupmu dan saya, Tuhan akan pakai siapapun dalam hidupmu. Orang yang bahkan engkau benci, ya, orang yang tidak pernah engkau pikirkan, orang yang sepertinya engkau mau jauhi, tetapi sebetulnya Tuhan kirim orang-orang itu untuk dipakai Tuhan menyertai hidupmu. Jikalau saya mau bersaksi malam hari ini, di dalam anugerah Tuhan, saya boleh merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Sejak saya sangat-sangat muda, saya sangat sadar, saya tidak bisa sampai hari ini tanpa Tuhan memakai orang-orang itu. Saudara yang terkasih, malam hari ini, mari ingat, siapapun orang yang ada dalam hidupmu,
Ya, kalau saya mau mengingat, ada banyak orang yang bahkan orang-orang itu yang sampai saya tidak suka, tapi mereka dipakai Tuhan mencabut kedagingan saya. Orang-orang itu dipakai Tuhan membuat saya keluar dari zona nyaman saya. Orang-orang bahkan situasi membuat saya agar saya tidak hanya hidup kekanak-kanakan, tetapi saya harus bisa move, bertumbuh menjadi orang dewasa, bahkan dewasa di dalam roh. Ada banyak hal dalam hidup saya, bahkan termasuk orang-orang yang sangat suka memberkati saya. Mereka tahu kadang-kadang kesukaan saya. Mereka memberkati dengan banyak cara. Malam hari ini, mari renungkan siapakah mereka, dan jangan lupa harus berdoa untuk mereka. Yang kedua, saya juga mau men-sharekan ada kesaksian yang saya sangat diberkati. Seorang kapten yang bernama Kapten Ricoseta Mavela. Dia dari Indonesia. Hari-hari ini video kesaksiannya menjadi berkat banyak orang. Tuhan izinkan dia melewati bahkan yang namanya bayang-bayang kematian. Tuhan izinkan dia mengalami sakit COVID-19. Dan saudara, di saat dia mengalami kesakitan itu, waktu saya dengar videonya, saya seperti empati. Saya mengalami apa yang dia alami. Saya berkata, mungkin kalau saya di posisinya, saya tidak sanggup. Tetapi dia berkata, di tengah-tengah dia begitu kesakitan, tapi roh Tuhan dalam dirinya mendorong dia menginjil, mendoakan orang, mengaitkan pujian penyembahan. Saya katakan, wow, respon yang ajaib. Haleluya. Saudara, dimanapun engkau berada, ketika engkau lemah, ketika engkau sepertinya tidak ada daya, saya mau berkata, ingat penyertaan Tuhan. Dan saya sangat diberkati. Ada banyak orang-orang yang saya bisa belajar dari hidupnya. Di sisi lain kita ingat mengenai Daud. Saudara, Daud ya, kita sadar Daud itu di mata Tuhan orang yang bisa menyentuh hatinya. Saudara, Daud bukan orang yang baik. Daud juga bukan orang yang bisa bahkan sempurna. Daud tidak sempurna. Ada banyak dosa-dosa yang Daud perbuat. Tetapi Daud begitu disertai Tuhan karena dia bisa sentuh hati Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Bisakah engkau sentuh hatinya? Amin, saudara. Bisakah engkau menyukakan hatinya? Bahkan di tengah-tengah engkau mengalami sebuah tekanan, di tengah-tengah engkau sepertinya sangat kecewa, bisakah engkau tetap menyenangkan hati Tuhan? Jadi saya mau mengingatkan buat setiap kita, ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dalam hidup kita untuk menyertai hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu juga melalui segala macam situasi hidup kita. Saudara, sekalipun engkau mengalami up and down, ya, bahkan sekali lagi Yusuf, dia mengalami up and down dalam hidupnya. Dia baru dapat mimpi, tidak lama kemudian dia mengalami yang namanya the journey with God. Sebuah perjalanan hidup dengan Allah yang membuat dia sekejap dia naik, sekejap dia turun. Dia mengalami, bahkan kalau kita ada di posisi Yusuf, kita bisa mengalami sebuah peperangan batin. Amin, betul tak saudara? Sebab dia terima mimpi yang ajaib, dia terima mimpi yang luar biasa, tetapi kenyataan hidupnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia mengalami yang namanya up and down. Dia mengalami ada banyak situasi yang bahkan kalau hari itu Yusuf, mungkin kita bahkan memutuskan berkata, I want to give up, saya mau menyerah. Tapi malam hari ini mari kita belajar seperti Yusuf. Situasi apapun dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah. Yang ketiga, bahkan saya juga mau kita cek, kalau kita disertai Tuhan, saudara, seringkali kita akan bisa menyadarinya melalui orang-orang di sekeliling kita yang mereka juga menyatakan ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kejadian 39 ayat 3 itu jelas berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara perhatikan, setelah dilihat Tuhannya, jadi orang yang dekat dengan dia itu lihat dia disertai Tuhan. Malam hari ini coba kita renungkan, adakah dalam hidupmu orang pernah berkata, aku lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Adakah orang mereka pernah mengagumi, aku tahu bahwa engkau disertai Tuhan? Dalam kitab khususnya Kejadian pasal 39 saja, saya menemukan 4 kali kata penyertaan Tuhan itu keluar. Wow, saya begitu kagum. Siapakah Yusuf? Seorang yang sama dengan engkau dan saya, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidupnya begitu real. Dimanapun Yusuf berada, orang bisa melihat penyertaan Tuhan. Jadi coba cek, apakah orang di sekelilingmu, baik suamimu, baik istrimu, baik anak-anakmu, baik kawanmu, baik pemimpinmu, adakah mereka melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Amin, saudara. Oleh sebab itu dalam hidup ini mari kita belajar, yaitu apa? Tenang. Kita belajar banyak berserah, kita belajar banyak percaya. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Dan saya mau berkata, orang yang disertai Tuhan, Anda jangan takut, Anda jangan khawatir. Berkat tidak akan lari kemana, berkat akan mencari dirimu. Katakan haleluya, katakan yes, amin. Ya, betapa pentingnya penyertaan Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Penyertaan Tuhan itu bekerja sekalipun tidak terlihat dan belum dapat dipahami. Jadi untuk Anda mau menikmati kemenangan dari Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan dalam segala kondisi. Ada kalanya mungkin Tuhan izinkan engkau tidak ada duit. Saya mau berkata, tetap bersyukur. Ada penyertaan Tuhan. Ya, dalam kehidupan saya, jika saya mau bersaksi, ada banyak hal Tuhan kerjakan. Terkadang Tuhan izinkan kami satu keluarga tidak ada uang yang cukup. Tapi ketika kami rindu pergi ke satu tempat, kami berdoa. Uang memang tidak ada di poket, tetapi Tuhan bisa kirim orang. Tuhan berkati tiket, Tuhan berkati semua akomodasi, dan akhirnya kami bisa pergi. Tuhan bisa membuka jalan juga dalam hidupmu. Amin, saudara. Yang malam hari ini engkau lemah, mari katakan buat jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena Tuhan menyertaiku, maka aku tidak perlu khawatir. Yang keempat ya, bahwa penyertaan Tuhan itu berlaku, dengar ini sangat penting, kepada mereka yang hidupnya benar. Saudara, malam hari ini saya mau kita ambil perhatian dengan serius. Engkau mau disertai oleh Tuhan, jaga hidupmu benar. Sama seperti orang-orang yang ada dalam Alkitab. Saudara, saya banyak kagum. Saya yakin engkau juga kagum. Ada banyak tokoh Alkitab, mereka itu berusaha hidup benar. Kenapa? Karena kita masih di bumi. Kita ada banyak jabaran, kita banyak tantangan, tetapi kita tetap harus hidup benar. Anda mau disertai Tuhan, tetaplah hidup benar. Ada si Henok, ada Nuh, ada Abraham, ya. Mereka adalah orang yang berani hidup benar. Bahkan Daud, ya, Esther, Elia. Wow, saya mau berkata, mereka orang-orang yang bukan biasa-biasa. Orang yang hidup benar, seringkali mereka harus tahu berani bayar harga. Saya mau memberikan beberapa ciri orang yang hidup benar. Yang pertama, orang yang hidup benar pasti ada integritas. Katakan amin. Yes, orang hidup benar harus ada integritas. Orang takut akan Tuhan pasti ada integritas. Karena integritas itu keluar ekspresi dari kita hidup takut akan Tuhan. Yaitu Yusuf sendiri. Ketika dia diperhadapkan, saudara perhatikan, ada kesempatan, ada peluang. Yes, Yusuf hari itu digoda oleh istri Potifar. Ayat firman Tuhan berkata, hari demi hari, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, berkali-kali jabaran, tantangan, godaan di depan matanya. Tetapi Alkitab berkata, dia lari. Bagaimana dengan hidupmu? Ketika godaan ada di depan matamu, engkau berkata no, Anda berani tak?
Atau Anda berkata, ya bolehlah sikit-sikit. Haleluya. Saudara yang terkasih, Anda sudah dipakai Tuhan. Bahkan engkau yang sudah menyadari engkau orang yang lebih dari pemenang. Jangan kalah terhadap godaan. Amin saudara. Apa itu integritas? Integritas itu berarti atau berbicara mengenai sebuah mutu atau quality, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, bahkan kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, bahkan dia anggun, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi situasinya, bahkan oleh hal-hal kesenangan yang sesaat. Persoalan atau soalan yang saya mau tanya buat setiap kita, sudahkah engkau menjadi orang yang berintegritas? Bagi orang Kristen, integritas itu harus merupakan hal yang satu package, ya. Dia itu harus menjadi gaya hidup kita, ya. Sebab apa? Karena integritas adalah gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap hidupnya sendiri atau sehari-hari. Bahkan di saat dia ada di tempat umum atau publik, banyak orang lihat. Bahkan di tempat dia sendiri, tidak ada orang lihat, tetapi dia tetap hidup benar. Bagaimana dengan engkau malam ini? Apakah engkau sudah boleh menjaga hidupmu di dalam kebenaran? Menjaga kekudusanmu, sekalipun manusia tidak melihat, tetapi engkau begitu sadar ada Tuhan yang melihat aku. Ciri yang kedua, saya belajar dari hidup Yusuf, ya. Dia itu dipanggil bahkan hidupnya benar, mendapatkan penyertaan Tuhan. Sebab apa? Yusuf ini orang yang berjiwa besar, saudara. Haleluya. Berjiwa besar, orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Perhatikan, yang kedua, orang yang berjiwa besar, orang yang bahkan bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi orang yang berjiwa besar itu punya sebuah dua sisi, seperti uang koin. Dia punya sisi yang pertama, dia terima dirinya apa adanya, ya. Yang kedua, dia terima orang lain apa adanya. Kenapa kita perlu terima diri kita apa adanya? Ada orang seringkali dia tidak bisa terima diri kita apa adanya. Kita mungkin melihat latar belakang family kita, kita bandingkan dengan orang lain. Kenapa saya punya family miskin, orang lain itu kaya? Saya mau berkata saudara, di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Mungkin orang berkata, kenapa aku dari orang keluarga yang tidak berpendidikan? Kenapa orang bisa berpendidikan? Saya mau berkata, oleh karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau berkata, pakai itu menjadi tangga engkau harus naik dan semakin kuat berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan itu menjadikan engkau tidak bisa terima dirimu sendiri. Alkitab berkata kita berharga di mata Tuhan, ya. Saudara, haleluya. Engkau yang melihat live streaming malam hari ini, saya mau berkata, jika mulai khususnya hari-hari yang lalu, engkau terlalu sering merendahkan dirimu sendiri, mulai hari ini, terima dirimu dan bersyukurlah. Ada amin, ya. Bangun pagi, belajar bersyukur. Terima kasih engkau beri aku kehidupan. Terima kasih engkau ciptakan aku apa adanya. Yang kedua, jangan lupa belajar terima orang lain apa adanya. Dan termasuk saudara, saya mau berkata, mari kita belajar seperti Yusuf. Belajar mengampuni orang lain. Sesiapa yang menyakitkan hatimu, saya mau berkata, bersyukur. Katakan amin, haleluya, ya. Anda boleh kasih komen, thumbs up, ya, atau apapun. Saya mau katakan bersyukur. Hai suami istri, kalau kau sedang bergaduh, saya juga mendorong, katakan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang membentuk aku menjadi seperti emas murni. Ada amin, haleluya. Kalau bukan orang di sekeliling kita yang membentuk kita, jadi siapa yang mau membentuk kita? Karena Tuhan mengizinkan orang-orang di sekeliling kita, ya, pihak luar, bagian eksternal, bagian luar itu membentuk dirimu.
supaya yang ada di dalammu itu bisa keluar menjadi yang terbaik. Ada amin? Ya, siapapun Anda boleh mendaftarkan siapa-siapa dalam hidupmu, tetapi saya mau berdoa, jadilah orang yang berjiwa besar, suka mengampuni, suka melepaskan maaf dan berkata, oh yes, it's okay, saya maafkan engkau. Ya, ayo belajar saudara, jaga hati. Jaga hati. Kenapa Yusuf bisa dibawa Tuhan semakin naik? Bukan hanya Yusuf itu orang yang begitu punya integritas, tetapi Yusuf tahu yang namanya jaga hati. Yusuf itu adalah orang yang sudah lulus dalam proses. Dia sudah dibentuk karakternya. Dia sudah bisa naik tangga. Bagaimana Anda dan saya malam hari ini? Masihkah engkau bahkan di saat melihat Mutiara Malam engkau menyimpan kesakitan, engkau menyimpan kepahitan, engkau bahkan berkata, aku benci kepada dia, aku benci kepada si A atau si B. Saya mau berkata, cabut sebelum tidur. Ada amin saudara? Anda mau berkat hari ini? Anda mau terima berkat bahkan esok pagi ketika kau bangun? Mulai hari ini, mari punya hati yang baru, ya. Izinkan semua itu, harus berjiwa besar, harus. Yang kelima, penyertaan Allah juga. Jangan lupa saudara, penyertaan Tuhan bisa menjadikan kita diberkati, tetapi penyertaan Tuhan juga tidak menghilangkan masalah ada dalam hidupmu. Bahagian ini saya mau berkata, mari kita upgrade pemahaman kita, mari kita tingkatkan pengertian kita. Ketika engkau disertai Tuhan, saya mau berkata, jangan sampai lupa, Tuhan masih tetap izinkan ada masalah dalam hidupmu. Saudara ingat ketika Yusuf menerima mimpi itu, Yusuf itu bukan langsung tiba-tiba menjadi orang kedua terpenting di Mesir, tetapi Yusuf harus memulakan sebuah buku yang baru. Buku apa itu? Buku perjalanan proses dengan Tuhan. Saudara, Daniel juga sama, ya. Ketika Daniel itu orang benar, orang yang hidupnya benar, orang yang punya prinsip, tetapi Daniel dan kawan-kawannya juga diizinkan Tuhan masuk dapur perapian, tetapi Tuhan tetap menyertai. Abraham juga sama. Abraham orang yang dapat janji Tuhan, engkau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, seperti yang namanya pasir di laut, bahkan di darat, di tanah. Ada banyak. Abraham berkata wow dan wow, tetapi apa kenyataannya? Satu anak pun dia belum terima. Tuhan mengizinkan dia harus menunggu sampai dia berumur 100 tahun. Ketika dia kakek baru dia menimang anak. Saudara bayangkan, saya mau berkata, hidup orang benar itu tidak mudah, tetapi Tuhan menjamin hidupmu. Engkau yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu menggetar. Bahkan kau berkata, iya betul, aku bahkan hari ini perlu teteskan air mata banyak, tapi saya mau berkata, tetap hidup benar. Amin saudara. Karena air matamu itu ada ditampung dalam kirbat Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertai engkau, that is enough. Itu sudah cukup. Saudara bayangkan, bahkan seorang yang bernama Daud yang bahkan berkenan di hati Tuhan, dia harus mengalami proses selepas dia diurapi menjadi raja. Dia tidak langsung duduk di tahta raja. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan pujiannya dalam Mazmur itu banyak. Dia berkata, aku melewati lembah bayang-bayang maut. Ada kematian yang selalu mengejar dia. Saudara, malam hari ini saya mau berdoa untuk setiap engkau. Jangan kita salah untuk memahami jalan Tuhan. Ketika engkau lemah, mari belajar seperti Abraham. Kuatkan imanmu. Ia memperkuatkan imanmu. Masalah tetap ada, namun kita dibawa Tuhan untuk menang menghadapi semuanya itu. Engkau akan dibuat naik kelas. Engkau akan dibuat naik level. Sebab apa? Karena hidup ini adalah perjuangan. Saudara, tanpanya kita sadari,
Ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidupmu, tiba-tiba Tuhan sudah bawa engkau naik. Yusuf, kenapa Yusuf diproses Tuhan? Karena Yusuf hari itu sangat-sangat muda, kemerah-merahan, ya, dikatakan elok parasnya. Dia belum banyak pengalaman. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang seperti ini bisa jadi pemimpin? No way. Tuhan harus proses dulu. Engkau yang hari-hari ini sedang ada dalam proses Tuhan. Jangan engkau berkata, aduh sudah cukup. Saya mau berkata, semua ada di dalam kendali Tuhan dan di dalam pemandangan Tuhan. Itu baik. Mari belajar berkata, welcome Lord. Selamat datang, silahkan Tuhan. Proses aku sehingga semua kedaginganku, semua yang tak benar dari hidupku dicabut. Jangan engkau bahkan ya, salah satunya Tuhan izinkan atau Tuhan ingatkan buat saya. Ketika engkau ditegur oleh seseorang, ketika engkau dinasehati oleh seseorang, dengar, saudara, ketika nasihat itu Anda cek sesuai dengan kebenaran firman, saya mau berkata, mari belajar ikuti. Sebab siapa tahu Tuhan mengutus orang-orang seperti itu untuk menjadikan engkau naik level. Persoalannya ada banyak orang percaya meresponinya dengan negatif. Sehingga apa? Mereka nggak pernah naik level. Berapa lama ikut Tuhan, berapa tahun ikut Tuhan, tetapi tetap bayi rohani. Sebab apa? Tidak pernah bertumbuh. Mereka hanya suka mendengar sesuatu yang menyenangkan telinganya, yang memanjakan kedagingannya. Malam hari ini, kalau kita masih punya roh seperti ini, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan memindahkan, ya, dengar ini. Jangan Tuhan memindahkan karunia yang ada padamu kepada karunia orang. Ya, jangan sampai Tuhan tidak percayakan, sebab ketika kita sudah lulus proses, disitulah saya mau berkata, kepercayaan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Alkitab berkata, siapa yang bisa setiap perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Firman Tuhan, iya dan amin. Saudara, saya mau berkata buat kita, mari belajar. Yusuf hari itu diizinkan Tuhan melewati semuanya, karena Tuhan tidak mau Yusuf itu memimpin satu negara, tetapi tidak solid. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Bahkan terkadang, saya mau berkata, bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik kita, mendewasakan kita, juga untuk melatih kekuatan iman kita. Ya, saudara dengar ini, sering kali karena masalah itu Tuhan izinkan mendidik kita, ya, supaya otot iman kita kuat di dalam Dia. Masalah juga sering Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus berseru dan bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji untuk membebaskan kita dari masalah. Dengar saudara, tapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan. Saya teringat ada lagu, lirik lagu ini saya sangat diberkati. Ya, saya percaya bahwa Anda juga pernah mendengarkan lagu ini. Lirik ini berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, Anda mau percaya janji Tuhan? Anda tahu itu bahwa yang ajaib yang dari Tuhan tidak pernah terlambat. Yang keenam, yang terakhir, bahwa penyertaan Tuhan akan membuat apa yang kau sentuh, apa yang kau kerjakan berhasil. Saudara, ada banyak orang hari itu melihat, bahkan pemimpin khususnya Tuhan yang tinggal dengan Yusuf pun berkata, aku lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan itu berhasil. Dan saudara, saya mau berkata, kejar ini, rindukan penyertaan Tuhan. Jangan hanya merindukan berkatnya saja, tapi rindukan penyertaan Tuhan.
Saya tutup malam ini atau perenungan kita malam ini. Sudah ada banyak hal yang lika-liku saya lewati dalam hidup. Saya sangat diberkati. Sebelum hari itu saya meninggalkan rumah saya untuk saya melayani Tuhan. Ketika saya menyelesaikan studi saya dari Malang, Indonesia, Bapak saya memberikan pesan Alkitab yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Dan saya mau membagikannya buat kita saudara. Ayat itu dari Yeremia 17 ayat 5-8. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 pegang dalam hidupmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya rindu kalau Anda punya Alkitab, baca dengan saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin. Pegang ini. Ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan, Alkitab berjanji diberkati. Tetapi ketika engkau mulai mengandalkan manusia, dikatakan terkutuk. Sungguh-sungguh tajam dan jelas firman ini. Ada dua pilihan di dalam hidup kita. Selama ini engkau sering mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin saudara. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk engkau. Dan biarlah mutiara malam hari ini akan menjadi perenungan yang ajaib sebelum engkau tidur. Mari datang ke Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Aku rindu penyertaan-Mu terjadi dalam hidupku. Aku rindu mengalami penyertaan dalam hidup keluargaku. Penyertaan Tuhan dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam apa yang ku sentuh. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Engkau yang bisa memakai Yusuf. Engkau kiranya pakai setiap kami, pakai setiap mereka yang ikut live streaming malam ini. Amba berdoa dimanapun mereka berada, Bapa, biar mereka mengalami penyertaan-Mu yang ajaib. Mereka akan sadar bahwa tanpa penyertaan-Mu kami tidak ada artinya. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah, anugerah dan kekuatan Tuhan akan menyertai setiap mereka mulai malam hari ini. Dan biar kami belajar seperti Yusuf, berani hidup benar. Mulai hari ini kami mau punya hati yang baru. Kami mau berjiwa besar. Kami tidak akan Tuhan mudah menyalahkan orang di sekeliling kami, karena mata kami, cara kami melihat itu sudah berbeda. Kami sudah yakin dan kami sudah sadar, karena Engkau bisa pakai situasi kami, pemimpin kami, sahabat, keluarga, orang di sekeliling kami untuk membentuk kami, supaya kami akan bisa menjadi seperti emas murni. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan akan menyertai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless.